jelaskan di sini bahwa kasih tentang Miranda Rule ini adalah kejadian yang ada di Amerika tahun 1966, sehingga timbullah dia di Indonesia ada namanya pra-peradilan yang termasuklah di dalam pasal 54 dalam KUHP. Setiap tersangka atau terdakwa itu berhak untuk diam dan berhak untuk mendapat bantuan hukum. Oleh karena itulah kita membentuk namanya kasih. Kasih ini diambil dari keagamaan, bekerja dengan kasih, dan Miranda Rule kita membela hak-hak daripada tersangka maupun terdakwa. Dalam hal ini kita tidak membela tentang perbuatan yang dilakukan, tapi kita melindungi hak hukum apa yang akan dilanggar oleh penyidik maupun oleh kejaksaan di saat persidangan. Maka kita membentuk kasih Miranda Rule. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dir, membentuk owner kasih Miranda Rule. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada substansi. Sebenarnya Pak Alwan, Pak Doktor ini sahabat kita juga dalam selain akademisi dia praktisi. Saya berbicara sanksi sini sebenarnya saya segan. Beliau sudah lebih berpraktek daripada saya, yang notabene baru menyelesaikan ada perkara pidana kemarin di PN tentang narkoba. Tapi sebelumnya kita juga mendampingi yang dari LBH, cuman kecil, Bapak ini besar. Jadi untuk berbicara tentang pidana sini saya segan sebenarnya. Tapi kalau ada yang salah mohon di cross check Pak Arwan. Bukan brother. Jadi kalau dalam konteksnya berbagi ilmu tidak ada yang kecil besar. Tetap saya pun menggali ilmu dari brother, dari saudara. Terima kasih Pak Arwan, seorang dokter yang low profile. Oke, saya akan masuk pada substansi tentang sanksi pidana. Saya akan masuk kepada substansi, lebih kepada sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika. Sedikit informasi, Undang-Undang Narkotika ini sebenarnya perubahan dari Undang-Undang tahun 97 nomor 2. Terus ada perubahan tahun 2009 sehingga Undang-Undang yang 97 dicabut. Dan ada penggabungan dari narkotika ini dari psikotropika. Ada dua Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini diambil golongan yang ada di dalam Undang-Undang Psikotropika dimasukkan ke dalam golongan yang ada di dalam narkotika, golongan 1 dan golongan 2 di psikotropika dimasukkan ke dalam perubahan Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Next, ini kita tentang golongan narkotika ada 3 golongan. Ini ada di dalam lampiran Undang-Undang Narkotika di pasal 153. Dalam golongan pertama ini yang biasa ada di namanya sabu-sabu, dalam bahasa hukumnya metafin. Agak sulit sih menunjukkan, tapi bahasa sehari-harinya sebut sabu-sabu. Dan ganja masuk dalam golongan 1 ini. Kalau golongan 2 dan golongan 3 mungkin Pak Joshua akan menjelaskan lebih dalam, dia akan lebih detail menjelaskan tentang golongan-golongan yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika ini. Undang-undang yang mengatur tentang narkotika ada di dalam 35 tahun 2009 berserta dengan peraturan pelaksanaannya. Tujuan Undang-Undang Narkotika ini bentuk ada 4. Sebenarnya orang awam berpikir untuk apa sih narkoba ini diatur? Ini ada 4 tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika. Ada untuk kepentingan ilmu pengetahuan, mencegah, menyelamatkan bangsa, memberantas peredaran, menjamin upaya rehabilitasi medis. Untuk rehabilitasi medis ini akan lebih menarik, sebenarnya akan dibahas dengan Pak Joshua. Dalam Undang-Undang Narkotika ini ada namanya rehabilitasi, diatur dalam pasal 54 sampai 59. Jadi tidak semua ujuk-ujuk pengguna narkoba itu langsung dipenjara. Ada pasal yang mengatur dan ketentuan berapa banyak sih narkoba yang dikonsumsi atau ganja atau sabu yang dipakai sehingga dia dimasukkan dalam rehabilitasi. Ada ukurannya, diatur dalam SEMA dan peraturan bersama. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita masuk ke dalam sanksi. Dalam Undang-Undang Narkotika ada pasal 101 sampai 158 yang mengatur tentang sanksi pidana narkotika. Ini saya menarik untuk membahas ini sebenarnya. Kalau mahasiswa lebih membaca, kita akan lebih menarik diskusi tentang pasal 114. Apakah mahasiswa ada yang baca? 114. Pernah membaca pasal 114 mahasiswa? Adakah mahasiswa? Wah, kok vakum semua lo? Dengar, adakah?
Dalam pasal 114 ini dia menarik. Bang, tolong bolong bang, dalam nota pembelian itu. Isi dalam 114 itu ada kata-kata membeli. Ini yang dipelintir, diplesetkan oleh jaksa penuntut umum. Kata-kata membeli, yang notabene dia membeli 0,5, yang dipenjara 5 tahun, miris. Ternyata dalam SEMA dan peraturan bersama 0,5 di bawah 1 gram rehabilitasi. Cuma datang jaksa penuntut umum menggunakan pasal 114 sehingga sanksi yang didapatkan berat 5 sampai 20 tahun. Yang notabene kalau dia masuk kepada pasal 127 yang notabene paling lama dia 4 tahun, bisa 2 tahun, paling maksimal 4 tahun. Tentang fakta analisis persidangan. Ini adalah salah contoh pledoi yang kami buat bersama dengan Pak Dir. Ada kasus menarik, sebenarnya saya akan bahas sedikit ini. Yang uniknya di sini, mereka membeli narkoba seharga 100.000. Berat 0,5. Jelas, padahal dalam substansi undang-undang narkotika fakta persidangan. Bawa lagi bang, kau bawa lagi naikkan ke atas. Enggak, naikin naik terus, naik terus, nggak ada halamannya sih. Lagi, ya sedikit lagi. Lagi sedikit lagi. Nah ini dia pasal 114 lagi bang, sedikit lagi, paling atas bang, tolong bang. 114 ayat 1A. Di sini kita kontradiktif sama jaksa penuntut umum di saat kita membela perkara dari LBH, satu dari LBH, satu dari sebenarnya LBH juga, cuman dia tidak mendapatkan SKTN sehingga menggunakan kantor Pak Dir. Yang kita tangani ini menggunakan pasal 114 jaksa penuntut umum memaksakan. Sebenarnya dalam fakta persidangan kita menyerang, fight. Sebenarnya kita fight, dan karena dari awal pengguna, klien kita bercerita kepada kita, berapa sih sebenarnya barang yang kau beli? 100.000. Dari 100.000 kita kontradiktif kepada jaksa yang notabene jaksa tidak membuka hati, yang notabene langsung menyerang kepada pasal 114, yang notabene dia di dalam undang-undang narkotika ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, ada SEMA, peraturan bersama dengan Kejaksaan Agung, Kapolri, dan pengadilan untuk mempergunakan 114 ini dengan notabene dia berat daripada narkoba yang digunakan adalah di bawah 1 gram. Nah, pasal yang digunakan oleh jaksa saat itu adalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum. Ini dia paling penting poinnya sini. Melawan hukum, menawarkan untuk dijual. Kata di sini menawarkan dipelintir oleh jaksa memisahkan kata membeli, yang notabene adalah koma. Secara umum ini tidak dipisahkan, menawarkan untuk bukan satu kesatuan untuk dijual, menawarkan untuk bersatu kesatuan juga untuk membeli. Inilah yang dipelintir oleh jaksa. Sebenarnya kalau diskusi gini sangat seru kalau ada jaksa penuntut umum. Kita ingin memperdebatkan di mana sih potensimu, kenapa harus seperti itu. Cuman karena kita hanya bertemakan hidup sehat tanpa narkoba, yang notabene kita sebenarnya sih lebih berbicara kepada dampak dan akibat yang digunakan, bukan lebih kepada sanksi. Kalau tentang sanksi tadi, polisi, penyidik, jaksa dihadirkan di sini, kita akan lebih diskusinya akan lebih menarik tentang pasal yang sering dipelintir oleh mereka. Sehingga putusan yang dilakukan di sini sangat miris, 100.000 di penjara 5 tahun. Menyedihkan sebenarnya, yang notabene secara substansi undang-undang narkotika itu sudah oke. Namun pasal 114 ini yang membuat multitafsir. Kenapa multitafsir? Di dalam penjelasannya tidak ada, cukup jelas. Sehingga kata-kata membeli di sini inilah yang dipelintir oleh kejaksaan. Kalau kita tidak mau koordinasi selesai.
Tapi kalau kita koordinasi harus ada nasi. Sehingga kita selalu kalah di bagian ini. Terus next, balik ke awal Bang. Secara substansi tadi, saat pas undang-undang narkotika ini sudah oke, terus buat peraturan bersama Kapolri dengan Kejaksaan Agung mempunyai sanksi yang sangat berat. Namun dalam undang-undang narkotika ini ada kelemahan, ada dua kelemahan. Sebenarnya ada dua kelemahan yang ada di dalam undang-undang ini. 114 tadi tidak ada penjelasan, dan tentang korban anak nih menarik juga. Orang dewasa menyuruh anak di bawah kecil beli narkoba kah segala macam untuk menggunakan narkoba. Dalam undang-undang ini tidak menyertakan sanksi pidana kepada orang dewasa. Tidak ada pidana tambahan, mereka menggunakan pidana biasa. Tidak ada seperti biasanya kalau undang-undang yang lain dia menggunakan ditambah sepertiga pemberatan, istilah hukumnya pemberatan. Namun dalam undang-undang narkotika ini tidak ada pemberatan yang dilakukan dalam pidana hal menyertakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur dalam kategori undang-undang narkotika ini sebenarnya tidak diatur secara rinci. Cuman kita kalau beralih kepada undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, di situ disebutkan batas umur anak itu yang bisa dipidana ya. Kalau kategori umumnya 18 tahun ke bawah, tidak lewat dari 18 itulah anak. Cuma kalau secara undang-undang peradilan anak dan sistem peradilan anak itu yang bisa dipidana itu 12 tahun. Kalau di bawah 12 tahun dia tidak bisa dipidana kecuali atau dipulangkan kepada orang tuanya. 12 tahun ke atas baru bisa dipidana, yang notabene dalam pemidanaan anak itu dalam pasal 8-nya disebutkan dikurangi setengah. Jadi di saat anak melakukan tindak pidana narkotika ini, dia akan dipidana dengan memotong paling maksimal setengah dari pidana dewasa. Cuma dalam undang-undang narkotika tidak dijelaskan lebih rinci. Kembali tadi kepada makanya tadi tentang kasih berandal itu, saya membahas dan mungkin orang mungkin berpikir gini, kenapa sih pengguna narkoba itu kok dibela sama pengacara? Penjelasan seperti ini, kita bukan membela apa yang dilakukan dia sebenarnya, yang jelas-jelas sudah salah. Dia menggunakan narkoba, kita sebenarnya secara hati kita jengkel. Dia menggunakan narkoba, cuma dalam aturan seperti yang ada dalam kasih berandal yang di backup juga dalam pasal 54 KUHP, pembelaan hak hukum. Maka kita hadir di situ sebagai pembela hukum di dalam persidangan, sebenarnya bukan membenarkan apa yang dilakukan, tapi kita membela hak hukum dia apa yang dilanggar oleh jaksa penuntut umum maupun penyidik. Ya seperti contohnya tadi, sebenarnya jaksa penuntut itu sudah keterlaluan menggunakan pasal 114 yang tadi ini dia beri 100.000. Disitulah tidak hadir membela kepentingan hukum daripada para terdakwa tadi, karena dia sudah dicakup dalam pasal 54 KUHP itu tentang hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum, yang notabene juga kita hadir di situ tanpa ada pungutan biaya apapun sama sekali. Kita membela berdasarkan pro bono. Terus menarik nih untuk tentang hal yang ada dalam sanksi pidana ini. Ada juga dia tentang rehabilitasi yang akan disampaikan oleh Pak Joshua. Cuman satu lagi yang tentang undang-undang narkotika ini menariknya, di dalam selain sanksi yang ada di sini, dia diatur tentang perampasan aset. Makanya tadi saya bilang juga secara substansi dan materi sudah oke. Pak Alwan juga sudah mengatakan tadi implementasi sebenarnya ini penerapan oknum yang mempergunakan pasal. Padahal jelas dalam undang-undang narkotika sampai perampasan juga dilakukan di situ. Perampasan aset. Seseorang yang melakukan perdagangan narkoba, dia sudah kaya. Contoh kecil yang terjadi di Sukajadi. Mungkin saudara tahu kabarnya. Dia sebagai transportir. Negara berhak untuk menyita karena diatur dalam undang-undang narkotika. Dia bisa merampas segala aset yang dihasilkan atas perdagangan yang dilakukan dari hasil narkoba dan pencucian uang. Asas juga, maka tadi tentang narkotika ini sudah
sangat-sangat komplit. Menarik untuk didengar atau dijelaskan tadi sama Pak Anwar. Sebenarnya pendidikan integritas ini yang perlu ditekankan, karena undang-undangnya sudah oke, pelaksananya yang kurang ini. Oknumnya ada yang mainkan lah, ada yang gimana lah. Jadi penerapan pasalnya jadi rancu. Dan juga tuh harus ditekankan juga tentang ultimum remedium. Para penegak hukum, polisi maupun jaksa, di saat melakukan penangkapan pengguna narkoba, mereka mengabaikan yang namanya asas ultimatum remedium. Mungkin saudara-saudara saya apakah sudah mengerti tentang ultimatum remedium? Mahasiswa hukum, adakah yang mengerti? Wah, semua kaku ya. Ultimatum remedium ini adalah upaya terakhir. Seperti yang sebut saya tadi, pengguna 100.000 untuk apa sih di penjara? Yang notabene ada pengaturan rehabilitasi. Untuk itulah sebenarnya penting sekali pendidikan integritas dalam melaksanakan peraturan undang-undang narkotika. Tujuan undang-undang narkotika udah tadi ya. Next, pengobatan dan rehabilitasi sebenarnya ingin saya bahas, tapi sedikit saja. Untuk secara teknis akan dijelaskan oleh Pak Joshua tentang rehabilitasi ini. Kalau secara kita praktisi, formilnya gini dia. Dalam penyidikan, tahap penyidikan yang ditangkap polisi, yang notabene dia hanya memberikan 0,5, seharusnya polisi menyarankan melakukan permohonan asesmen. Permohonan asesmen ini bisa juga dimohonkan oleh keluarga daripada terdakwa. Cuman lemahnya di sini penyidik itu kadang tidak menjelaskan bagaimana sih asesmen ini kepada terdakwa. Dia tidak menjelaskan sedetail itu. Dia diam saja. Yang notabene dalam perkara tadi kita sudah masuk di tahap persidangan, sehingga kita sudah terlambat untuk mengajukan permohonan asesmen. Sementara dalam peraturan undang-undang narkotika tadi sudah jelas diatur di sini tentang pengobatan dan rehabilitasi itu, yang notabene diatur dalam aturan SEMA nomor 4 tahun 2010. Batas kategori yang bisa untuk direhabilitasi adalah di bawah 1 gram. Kembali tadi ke contoh kasus tadi, 0,5 gram. Jelas-jelas bisa, cuma diabaikan oleh penyidik maupun penuntut umum. Oleh karena itu memang perlu sekali integritas sebenarnya. Untuk secara teknis nanti tentang rehabilitasi ini akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Joshua. Saya hanya bisa menjelaskan tentang rehabilitasi dan formalitas pengajuan dan permohonan asesmen. Asesmen itu misalnya dia untuk direhabilitasi dia harus di screening. Hasil daripada screening dikeluarkan petunjuk bahwa yang ditangkap tersebut layak untuk direhabilitasi. Di sini dia tadi tentang rehabilitasi pasal 54 sampai dengan 59. Cuman aku tidak perlu menjelaskan secara detail tentang ini karena tadi pada umumnya dia ada pengajuan asesmen kepada penyidik maupun kepada jaksa penuntut umum dalam dakwaan, sehingga pengadilan ataupun majelis hakim mengeluarkan penetapan terdakwa direhabilitasi. Secara teknis dan secara formil seperti itu. Untuk lebih jelas nanti kepada Pak Joshua tentang rehabilitasi. Ini seperti yang saya terangkan tadi, peraturan bersama. Selain Undang-Undang 35 tadi, dibentuk lagi peraturan bersama oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, Kepala Kepolisian jelas ini ada, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika. Di sini dia mereka mengatur tentang kategori, jumlah dan berat yang bisa dipidana dan dipenjara. Mereka dengan sadar jelas tahu mengerti di sini. Tapi sangat sayangkan. Kenapa? 0,5 yang jelas-jelas sudah diatur tetap juga dipidana, dipaksakan. Menghabisi anggaran yang sebagainya. Yang notabene hasil tadi pembelaan tadi, yang pledoi tadi, jaksa juga banding. Sangat menyedihkan. Itulah dia peraturan bersama dilakukan dari tahun 2010 sudah dilakukan oleh instansi pemerintahan kita, tercakup semua di sini. Tinggal memang pengimplementasiannya tidak
100% oknum-oknum kembali kepada para pengguna, para pelaku, para penegak hukum yang mempermainkan pasal yang ada di sini. Oleh karena itu memang perlu sekali pendidikan integritas. Maybe next saya hanya bisa menjelaskan sedikit saja karena poin yang penting tadi adalah tentang pidana dan rehabilitasi dan jumlah pengguna berat yang digunakan untuk bisa direhabilitasi. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk ada pertanyaan nanti saya silahkan tentang lebih lanjut apa-apa saja pidana yang termaktub dalam Undang-Undang Narkotika. Terima kasih, moderator. Baik, tepuk tangan yang meriah. Ya, ngeri ya.